Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kesempatan kali ini, kelompok saya akan menjelaskan tentang percobaan kolinergik dan anti-kolinergik. Adapun kelompok saya terdiri dari anggotanya Nanda Sapitri, Nini Sophia, Nurul Aisyah, Nurul Hidayah, Putri Wulandari, Rabuan Syah, Rika Petria, Rizka Febrianti, Rosa Amal Imron, dan Riko Anura. Tujuan praktikum kali ini, pertama, mahasiswa diharapkan dapat memiliki keterampilan dalam melakukan pengujian aktivitas kolinergik dan anti-kolinergik suatu obat pada hewan percobaan. Kemudian mahasiswa dapat memahami efek berbagai obat sistem saraf otonom dalam pengendalian fungsi atau aktivitas organ visceral tubuh. Di dalam pendahuluan, sistem saraf otonom bekerja menghantarkan rangsang dari SSP ke otot polos, otot jantung dan kelenjar. Sistem saraf otonom merupakan saraf eferens atau motorik dan merupakan bagian dari saraf perifer. Sistem saraf otonom ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Pada umumnya, jika fungsi ialah satu sistem dirangsang, maka sistem yang lain akan dihambat. Sistem saraf otonom tersusun atas saraf praganglion, ganglion, dan saraf postganglion. Impuls saraf diteruskan dengan bantuan neurotransmitter yang dikeluarkan oleh saraf praganglion maupun saraf postganglion. Sistem saraf otonom yang dikenal juga dengan nama sistem saraf vegetatif, sistem saraf keseimbangan visceral atau sistem saraf sadar. Sistem mengendalikan dan mengatur keseimbangan fungsi-fungsi intern tubuh yang berada di luar pengaruh kesadaran dan kemauan. Sistem ini terdiri atas serabut-serabut saraf-saraf, ganglion-ganglion, dan jaringan saraf yang mendarati jantung, pembuluh darah, kelenjar-kelenjar, alat-alat dalaman, dan otot-otot polos. Untuk selanjutnya, obat-obat yang berhubungan dengan kerja asetilkolin disebut kolinergik, dan obat-obat yang berhubungan dengan kerja norepinephrine disebut adrenergik. Penggolongan obat-obat yang bekerja pada sistem saraf otonom. Pertama, kolinergik. A. Kolinergik agonis kolinergik, contohnya pilokarpin. B. Agonis kolinergik, contohnya atropin. Dan kedua, adrenergik. A. Agonis adrenergik, contohnya amfetamin. B. Antagonis adrenergik, contohnya fenoxibenzamin. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu kolinergik, di mana kolinergik atau parasimpatomimetik adalah zat yang dapat menimbulkan efek yang sama dengan stimulasi susunan saraf parasimpatis atau SP karena melepaskan neurohormon asetilkolin di ujung-ujung neuronnya. Efek kolinergis yang terpenting adalah yang pertama yaitu stimulasi pencernaan, kemudian menghambat sirkulasi, memperlambat pernafasan, penyempitan pupil, memperlancar pengeluaran urin, dilatasi pembuluh, dan menekan SSP. Kolinergika dapat dibagi menurut cara kerjanya, yaitu zat-zat dengan kerja langsung dan zat-zat dengan kerja yang tak langsung. Kolinergika yang bekerja secara langsung meliputi karbakol, pilokarpin, muskarin, dan arekolin atau alkaloid dari pinang Aresaceae tecu. Sedangkan kolinergika yang bekerja secara tak langsung meliputi zat-zat antikolinesterase seperti fisostigmin, neostigmin, dan piridoxtimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selanjutnya, Nini Sophia, akan mempresentasikan alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini. Untuk alat-alat yang digunakan pada percobaan ini adalah sprit injeksi dan jarum 1 ml, kemudian wadah dari kaca. Sementara untuk bahan yang digunakan adalah atropin dengan dosis 1 kali pakai pada manusia dengan berat 70 kg, yaitu 1 mg, kemudian pilokarpin dosis 1 kali pakai pada manusia berat 70 kg, 20 mg, dan valisan B dosis 1 kali pakai pada manusia dengan berat 70 kg adalah 2 mg. Kemudian digunakan juga NaCl 0,9% dan juga kertas hari yang ditaburi dengan metilen blue.
Metode prosedur kerja pertama, dipuasakan hewan percobaan mencit jantan 18 jam sebelum praktikum. Kedua, dibagi mencit atas 4 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 3-4 ekor. Diberi alisan B pada semua mencit secara IP atau catat waktu penyuntikan. Diberi perlakuan setelah 30 menit setelah tanda sedasi terlihat. Diberi perlakuan setelah 30 menit setelah tanda sedasi terlihat. Setiap kelompok A, kelompok 1 diberi NaCl 0,9% secara oral. B, kelompok 2 diberi pilokarpin subkutan. C, kelompok 3 diberi atropin subkutan lalu segera disuntik pilokarpin. Kelompok 4 diberi pilokarpin subkutan lalu segera disuntik atropin. Disimpan semua mencit dalam wadah kaca yang diberi alas kertas saring. Diamati setiap 5 pengeluaran saliva pada kertas saring dan diameternya diukur setiap kali setelah pengamatan. Kertas saring diganti dengan yang baru. Pengamatan dilakukan selama 45 dimulai setelah penyuntikan pilokarpin. Dilihat untuk kelompok 4 begitu terlihat adanya bercak saliva pada kertas saring, segera suntikan atropin. Catat waktu penyuntikan atropin. Selanjutnya lakukan pengamatan seperti di atas ekspresi saliva untuk setiap kelompok. Dihitung dari data diameter bercak saliva pada setiap waktu pengamatan. Presentasi inhibisi ekspresi saliva untuk setiap kelompok. Berikut ini merupakan hasil yang telah didapatkan dari percobaan yang telah dilakukan, yaitu data pengamatan kolinergik dan antikolinergik dari kelompok perlakuan 1, 2, 3, dan 4 dan bercak saliva pada waktu 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan 35 menit. Setelah didapatkan data pengamatan, kemudian dihitung persen inhibisinya, yaitu diameter bercak saliva awal dikurang diameter bercak saliva waktu T dibagi diameter bercak saliva awal dikalikan dengan 100% dengan catatan diameter bercak saliva awal yaitu T0 dan diameter bercak saliva waktu T yaitu T 35 menit. Kemudian untuk perhitungan dosis larutan, atropin dosis 1 kali pakai pada manusianya yaitu 1 mg, pilokarpin 20 mg, dan valisan B 2 mg, dan NaCl 0,9% sebagai larutan kontrol, dibuat sebanyak 30 ml. Setelah dihitung dosis larutannya yaitu NaCl 0,9%, didapatkan hasil 0,27 ml. Untuk valisan B pemberian secara IP, setelah dikumpulkan data-data meliputi perhitungan dosis injeksi diazepam 1 kali pakai pada manusia, dosis 1 ampul diazepam injeksi, dan konversi dari manusia ke mencit. Kemudian dihitung dosis diazepam untuk mencitnya, volume yang diambil, dan pemberian secara IP. Dan dapatkanlah hasilnya, yaitu dosis diazepam untuk mencit 0,0052 mg, volume yang diambil 0,001,04 ml, dan pemberian secara IP yaitu 0,03 ml. Kemudian untuk atropin pemberian secara SC, dosis atropin untuk mencit yaitu 0,0026 mg, volume yang diambil 0,013 ml, dan pemberian secara SC yaitu 0,39 ml. Untuk pilokarpin pemberian secara SC, dosisnya untuk mencit yaitu 0,052 mg, volume yang diambil yaitu 0,026 ml, dan pemberian secara SC-nya yaitu 0,78 ml. Kemudian untuk perhitungan persen inhibisi, untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4 digunakan rumus yang tadi, yaitu diameter bercak saliva awal dikurang dengan diameter bercak saliva waktu T dibagi diameter bercak saliva awal dikalikan dengan 100%, dan dapatkan hasilnya itu kelompok 1 20%, kelompok 2 60%, kelompok 3 80%, dan kelompok 4 90%. Setelah dirata-ratakan hasilnya didapat 62,5%. Dan berikut ini merupakan bagian persen inhibisi dari tiap kelompok percobaan. Kelompok 1 yaitu sebagai kelompok kontrol, dan kelompok 2, 3, dan 4 sebagai kelompok pemberian obat. Assalamualaikum, nama saya Nanda Safitri. Di video ini saya akan melanjutkan pembahasan, yaitu yang pertama kolinergik. Kolinergik adalah senyawa yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan efek seperti yang ditunjukkan oleh asetilkolin. Suatu senyawa normal bubu yang disintesis pada jaringan saraf. Sinapsis kolinergik dan dinding usus ada 2 tipe yang dihasilkan, yaitu efek muscarinic dan nikotinik. Kolinergika adalah sekelompok zat yang dapat menimbulkan efek yang sama dengan stimulasi susunan parasimpatis karena melepaskan neurohormon asetilkolin. Tugas utama susunan parasimpatis adalah mengumpulkan energi dari makanan dan menghambat penggunaannya. Singkatnya berfungsi asimilasi. Bila neuron SP dirangsang, timbulnya sejumlah efek yang menyerupai keadaan istirahat dan tidur. Efek kolinergis yang faal yang terpenting seperti stimulasi pencernaan dengan jalan memperkuat peristaltik dan sekresi kelenjar ludah dan getah lambung, juga sekresi air mata dan lain-lain.
memperkuat sirkulasi antara lain dengan mengurangi kegiatan jantung, vasodilatasi, dan menurunnya tekanan darah, memperlambat pernapasan antara lain dengan menciutkan borsi, sedangkan sekresi dahak diperbesar, kontraksi otot mata dengan efek menyempitan pupil dan menurunnya tekanan indikator intraokuler. Akibat lancarnya pengeluaran air mata, kontraksi jantung, kemih, dan ureter dengan efek memperlancar pengeluaran urin. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya yaitu Nanda Safitri. Antikolinergik disebut juga dengan obat penyekat kolinergik atau obat antagonis kolinergik, mengikat kofoseptor tetapi tidak memicu efek intramuskular, diperantarai oleh reseptor seperti lazimnya yang paling bermanfaat dari obat. Oleh karena itu, efek persarafan parasimpatis menjadi terganggu dan kerja pacu simpatis muncul tanpa imbangan. Kelompok kedua, obat ini penyekat ganglionik nampaknya lebih menyekat reseptor nikotinik pada ganglia simpatis dan parasimpatis. Antikolinergik juga disebut antimuskaranik, parasimpatolitik, kolinokolitik, antroponik, dan pemblok parasimpatetik. Antikolinergik menghambat efek asetilkolin pada saraf postganglionik kolinergik dan otot polos, menghasilkan efek-efek sebagai berikut. Antispasmodik yaitu menurunkan tonus dan pergerakan saluran cerna dan saluran urogenital. Antisekresi mengurangi sekresi air liur, keringat, dan asam lambung. Antiparkinson adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan kadar dopainvan asetilkolin di otak. Mifriantik atau dilatasi pupil mata, sikloplegik atau paralis struktur siliari mata yang menyebabkan paralisis akomodasi penglihatan dekat. Efek samping antikolinergik sendiri ialah mulut kering. Selanjutnya dilanjutkan pada teman saya. Hasil kesimpulannya, yang pertama, prinsip pada percobaan ini adalah bahwa pemberian zat kolinergik pada hewan percobaan dapat menyebabkan peningkatan pengeluaran saliva dan hipersaliva, dapat dihambat diinhibisi oleh zat antikolinergik. Antikolinergik adalah sekelompok obat yang menghambat kerja neurotransmitter asetilkolin, terutama reseptor-reseptor muskarin yang terdapat di sistem saraf pusat dan di organ perifer. Si saraf simpatik, neuron saraf parasimpatik, baik bagian pra maupun pasca ganglionnya, kedua-duanya mengeluarkan neurotransmitter asetilkolin sehingga sistem saraf ini disebut dengan sistem kolinergik. Pada valinsan B didapatkan hasil 0,03 mili per 30 mili. Hasil atropinnya 0,39 mili per 30 mili. Kemudian untuk hasil pilokarpinnya 0,78 mili per 30 mili. Perhitungan persen inhibisi dari kelompok 1 hingga 4 yaitu sebagai berikut. A. Kelompok 1 didapatkan hasil 20%, kelompok 2 didapatkan hasil 60%, kelompok 3 didapatkan hasil 80%, kelompok 4 yang terakhir didapatkan hasil 90%. Sehingga didapatlah peroleh hasil rata-ratanya yaitu 62,5%.